منتقمي يا رب بالصفا إن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. الفاتحة لروح المؤلف كتاب الشيخ الإمام الغزالي وصوله ومن شيخنا خصوصا الحسن بن شاكر ومن شاكر غيره هدي مولاي رشيد بن هادي الراشد حجة سمية بنته المحبوب حجي محمد شرف بن حجي سيدي حجي حسن بنت حجي أبو فتح حجي أحمد بن ياتي بن إلياس حجي عثمان نبيس بن سلمان نبيس حجي مهدي بن مرجوب حجي يودي شعبانا بن حجي مولاي رشيد حجي فكري سلكريبان بن حجي عبد الحميد فران عرفة بن حجي فكري سلكريبان Darulani bin binti Abdulwani Zainal Asli bin Saleh Maslan bin Hajah Siti Dariyatun binti Martof Yasmo Hajah Sitawati binti Muhammad Qasim Haji Qasim usulihim wa furahim anallaha taghashahum birahmah wal maghfirah walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwati muslimin jamin wa rahmatu habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya karam. Apa tandanya? Wajibu. Udah lewat itu. Sama. Udah lewat itu kemarin, tanda kemarin. Mungkaroh yang seterusnya benar itu. Ini benar. Wal munkar ma'rufah wa man ahmala. Ini udah. Berapa baris? Dari atas halaman 7. Halaman 7 ya. Kalau di sini 5 baris dari atas. Berapa baris dari atas? 9 baris dari atas. Mundur aja, kita mundur ke 5 baris dari atas. Waman ahmala itu di tengah-tengah itu. Halaman 7, 5 baris dari atas. Waman ahmala al-ulum allati sama Allahu fi kitabihi nuran. Ada enggak? Beda halaman kali ya, beda ini, beda kitab ya. 5 baris dari atas. Ya, ada. Ya, itu dia. Waman ahmala al-ulum allati sama Allahu fi kitabihi nuran. Ya. Ada kan? Ini coba. Ini coba sini Pak Abdul Rauf. Ini lain ini. Beda cetakan. Ya. Coba cari yang sama aja. Ini, waman ahmalah.
Ya, yang ada beda cetakan. Cetakan yang ini 5 baris dari atas. Waman ahmalah. Udah kita udah baca tuh ya. Ini udah tanda. Belum sampai itu. Yang mana yang benar? Anta alamah. Berarti ini pindah. Bukan ini. Halaman 6 berarti. Halaman 6 berarti ya. Itu 27 sini, yang satu lagi 6. Apa kata-katanya? Anta alamah. Oh iya dah, itu dia. Wajibu anta alamah. Itu dia. Berarti yang satu kitab halaman 6, 2 baris dari bawah. Yang satu kitab lagi halaman 7, 9 baris dari atas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala wa yajibu an ta'lama, gitu ya. Wa yajibu an ta'lama manahiyaha allati hiya afdadu hadhihi al-umur kasukhti wal amal wa riya wal kibir litajtani badzalika fa inna hadhihi fara'id wa nassallahu ta'ala 'ala al-amri biha wan nahi 'ala an addadiha fi kitabihil aziz 'ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam kama qala ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun wasbiru wa ma sabruka illa billah wa qaluhu wa tabattali ilaihi tabtila ay akhlis ilaihi ikhlasa wa nahwu dzalika minal ayati kama nassa 'ala al-amri bis salati was shaumi fama laka aqbalta 'ala salati awis shaumi wa tarakta hadhil fara'id wal amru bihima min rabbin wahid bi kitabin wahid bal ghafalta anha fala ta'rifu syai'an minha bi fatwa man asbaha bi ajli hadhihi mashghufan hatta sayyara al ma'rufa munkara wa munkara ma'rufa wa man ahmala al uluma allati sammaha Allah fi kitabihi nura wa hikmatan wa hudan wa aqbala ala ma bihi yuktasabul haram wa yakunu masidatan lil hitam amma takhafu ayyuhal mustarshid an takuna mudayyi'an li syai'in min hadhihi al-wajibat bal li aktsariha subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim subhanaka la nuhsi sana'alika anta kama athnayta ala nafsika wa lakal hamdu alhamdulillahirabbil alamin segala puji hanya untuk Allah Taala. Lanjutkan daripada pembahasan kita masih dalam kitab Minhajul Abidin. Berkata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, wa yajibu, katanya, katakan di sini, wa yajibu dan wajib anta alama, wajib bagi kita untuk mengetahui. Kan kemarin ini pembahasan ilmu apa saja yang wajib kita ketahui. Karena kan ilmu banyak sekali, umur pendek, umur kita semuanya pendek, ya, dan ilmu banyak sekali. Kalau kita semuanya kita pelajari nggak bakal cukup umur. Maka ilmu apa saja yang perlu kita ketahui, itu kan kemarin itu pembahasannya kan. Ini diantara ilmu yang mesti kita ketahui, Imam Ghazali katakan, wajibu an ta'lama, wajib bagi kita untuk mengetahui, manahiyaha, wajib mengetahui daripada larangan-larangan Allah Taala, allatihi adadu hadil umur, yang dia adalah lawan daripada urusan yang sebelumnya. Sebelumnya itulah perintah-perintah Allah. Wajib kita mengetahui larangan-larangan Allah sebagaimana kita mengetahui yang sebelumnya perintah-perintah Allah. Dalam apa? Dalam urusan ibadah batin nih, dalam urusan batin. Jadi ibadah yang mesti kita lakukan itu bukan hanya zahir. Kemarin ya, ada ibadah namanya batin. Ibadah zahir itu dilakukan oleh anggota tubuh kita ini yang zahir, maka ada ibadah batin yang wajib kita ketahui, kita lakukan juga pakai hati, ya kan? Jadi ada ibadah yang wajib juga kita lakukan tapi pakai hati. Maka sebagaimana ada ibadah yang wajib kita lakukan dengan pakai hati, ada juga larangan Allah yang tidak boleh kita lakukan dengan hati kita, gitu. Jadi ada dari hati kita yang Allah larang untuk lakukan. Ada perbuatan hati yang tidak boleh kita lakukan. Gitu kan? Maka wajib kita ketahui, sebagaimana wajib kita mengetahui perintah-perintah Allah dalam perbuatan hati, begitu juga wajib kita ketahui larangan-larangan Allah yang tidak boleh hati kita lakukan, gitu kan?
Allati hiya adadu hadhil umur, yang dia lawan yang tadi, lawan yang sebelumnya. Apa contohnya? Kasukhut. Sukhut ini contoh ada yang nggak boleh. Sukhut. Sukhut itu adalah tidak ridhonya kita atas ketentuan Allah. Namanya sukhut. Nah, karena kita wajib ridho atas takdir, atas ketentuan Allah. Ya kita ridho nggak ridho, takdir bakal terjadi. Ridho nggak ridho, ketentuan Allah pasti terjadi. Sial kita kalau kita nggak ridho gitu aja. Kalau kita ridho dapat pahala. Apapun ceritanya, ketentuan Allah pasti terjadi. Tinggal bagaimana sikap kita. Kita sebagai kita ini, kita sebagai kita, bagaimana mensikapinya. Kita lihat di takdir Allah terjadi. Apa yang bisa kita lakukan? Ya ridho. Paksain diri kita untuk ridho gitu kan. Karena ini lawannya suhud. Suhud ini tidak terima takdir. Ini ntar kita pelajari bagaimana caranya. Ya kan? Kemudian wal amal, begitu juga yang tidak boleh dilakukan oleh batin kita adalah amal. Amal ini adalah panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Oh, saya mau ini, mau ini, mau ini. Saya mau punya 50.000 hektar. Nanti di situ di dalamnya ada ini, ada 50.000 hektar. Ya kan? Ini sekarang baru ada setengah hektar. Kapan lagi tuh nyampainya? Ya, panjang angan-angan. Jadi kita mesti setiap saat siap mati, gitu seharusnya. Kalau nanti dikasih tahu ntar ada ini kan baru mukadimah. Nanti dikasih tahu secara rincinya. Jadi setiap saat kita mesti siap. Hidup terus berjalan, tapi mesti siap kapan saja. Artinya, jadi kalau kita mikir nih, Anda masih pengen punya komplek 50, aduh, jangan-jangan nggak usah deh, gitu. Jadi kan jadi berkurang. Angan-angan kita mau dunia segala macam jadi berkurang kalau kita pendek angan-angan. Jangan-jangan sebentar lagi meninggal ngapain deh udah deh. Ini rumah alhamdulillah udah nggak bocor, udah nggak ini, udah. Jadi dia angan-angan yang dia bakal perkembangkan itu yang dia angan-angankan jadi minim, jadi nggak terlalu banyak. Itu namanya amal. Itu termasuk tidak dilarang. Terlalu panjang angan-angan itu dilarang. Semua daripada kita punya angan-angan pasti, ya kan orang yang hidup punya angan-angan. Cuman kita jangan panjang. Panjang angan-angan tersebut dilarang. Jadi hidup kita udah cukup ini apa adanya udah. Jadi terus udah cukup apa adanya, apa yang kita kerjain lagi ya? Maka kita kembali ke niat awal mengumpulkan akhirat gitu kan. Ini udah dunia udah cukup, alhamdulillah, kendaraan udah ada, keluarga udah nyaman, sakinah, mawaddah, ya kan? Makan udah ada, semua udah ada. Terus ngapain lagi? Mikir lagi. Ini kalau usaha saya kembangkan, ini nggak ada habis-habis. Udah dapat lagi. Ini kalau saya kembangkan lagi, nggak ada habis-habisnya. Terus kapan ibadahnya? Jadi hidup kita buat apa? Gitu kan? Jadi memendekkan angan-angan itu maksudnya supaya waktunya kita alihkan buat ibadah. Untuk kita sekarang bangun akhirat ya udah, dunia kan udah dapat. Sekarang kita bangun akhirat kita. Kita bangun istana kita di surga dengan pahala gitu kan. Ya mungkin kalau kita nggak nyaman kan ibadah terganggu juga. Namanya kita tinggal di dunia, kalau rumah masih berantakan, ini masih ini, itu maka mungkin jadi keganggu, tahajudnya keganggu, mau hadir taklim subuh keganggu ya kan. Kalau tidur malamnya nggak nyaman ya kan. Jadi kita rapiin deh sedikit urusan dunia, kita rapiin, keluarga nggak ngeluh, keluarga ini semuanya rapi, anak rapi semuanya, baru kita sibukin dengan ibadah gitu maksudnya. Jadi, tapi ngerapikan dunianya itu sekedarnya, jangan ini belakang itu ada tanah 1000 meter, enaknya cocoknya dapat burunan, dapat samping lagi tuh masih ada tuh 2000 meter lagi, dapat lagi nggak habis-habis ya kan, mau satu condet semuanya punya dia. Nggak bisa kapan ibadahnya. Kadang-kadang orang antik dapat juga itu, yang diangan-angankan didapat juga, tapi nggak habis-habis juga. Udah yang semua yang dia harapkan semua dapat, masih belum juga ibadah lagi. Mau apa lagi? Nah, jadi ini dia. Ini diantara yang dilarang. Jadi kita mesti pelajari angan-angan bagaimana yang boleh, yang mana yang nggak boleh, ya kan? Mesti tahu ilmunya. Kemudian waria gitu juga, di antara larangan yang dilakukan
oleh hati kita, yang nggak boleh dilakukan oleh hati kita adalah riya. Itu kan riya. Kita pelajari juga, riya ini kan bukan tangan yang lakukan. Riya ini bukan kuping yang melakukan, hati. Jadi amal hati itu yang dilarang, diantaranya ada riya. Nah, kita pelajari riya itu bagaimana. Ya, riya itu bagaimana. Wal kibir gitu juga, sombong. Nah, ini contoh-contoh daripada amal batin yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu pun wajib kita mengetahui ilmunya, ya kan? Untuk apa? Litajtani badzalika. Untuk kita bisa menghindarinya. Untuk kita, sehingga kita tidak bahaya. Kita untuk litajtani badzalika, supaya kita kalau tahu ilmunya kita bisa menghindarinya, supaya tidak berbahaya bagi kita. Fa inna hadhihi faraid, sesungguhnya ini adalah fardu-fardu. Jadi walaupun itu amalnya adalah amal batin, itu kan fardu juga, gitu. Bukan hanya sholat aja yang fardu, gitu. Bukan hanya puasa saja yang fardu, tapi tidak riya pun fardu, tidak kibir, tidak sombong pun fardu, gitu kan? Jadi fa inna hadhihi faraid, ini fardu juga, gitu. Bukan dohir aja. Wa nasallahu ta'ala 'alal amri biha, dan Allah naskan, Allah tegaskan, Allah sebutkan 'alal amri biha, atas perintah untuk kita melakukannya. Ya. Ada perintah dari Allah gitu, dalam hal kita tidak boleh ini, tidak boleh, dan mesti begini, mesti begitu, dalam perbuatan hati ya. Wadahi an abdadiha, dan Allah juga melarang lawan-lawan daripada perintah yang dilakukan oleh hati kita tersebut. Allah sebut juga larangan-larangan itu, ya kan? Fi kitabil aziz, tertulis dalam Al-Quran, ada di dalam Al-Quran, ya, tentang perintah-perintah perbuatan hati dan larangan-larangan perbuatan hati. Wa ala lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan atas lisannya yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang itu. Sebagaimana, ya, kama qala ta'ala, sebagaimana salat itu disebut kewajibannya, begitu juga hal urusan-urusan hati tersebut ada juga perintah dan larangannya. Kama qala ta'ala, contohnya, kama qala ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakkallah kalian kepada Allah Taala. Perintah itu kan, fatawakkalu, wahai kalian, bertawakkallah kalian, tawakal. Jadi perintah itu. Allah memerintahkan kita, in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman, bertawakkallah kalian kepada Allah. Itu tawakal itu bukan sholat. Tawakal itu adalah perbuatan hati. Allah perintahkan kita, hati kita untuk bertawakal kepada Allah. Nah, itu kan perintah dari Allah. Kalau kita sholat, perintah dari Allah sholat, kita pelajari sholat itu bagaimana rukunnya, yang membatalkannya apa, syarat-syaratnya apa. Ini ada juga perintah dari Allah, bertawakallah kalian kepada Allah Ta'ala. Kita nggak pelajari tawakal itu gimana. Kok sholat kita, pas puasa kita pelajari itu, puasa itu bulan Ramadan, niatnya begini, ini yang membatalkan ini. Kalau tawakal, membatalkan apa? Gimana cara tawakal? Tawakal itu apa? Kok kan kita pelajari, kata Imam Ghazali. Kok kita nggak pelajari? Padahal kan perintah juga. Kita nggak pelajari, kata Imam Ghazali kan. Washkuruli, perintah lagi. Washkurulillahi kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian. Nah, itu bersyukur itu kan emang kuping kita yang bersyukur. Emang mulut kita yang bersyukur. Yang bersyukur itu hati. Yang bisa bersyukur hati. Disuruh yang Allah bersyukur. Kita mesti pelajari juga syukur itu apa, bagaimana syukur itu, apa yang membatalkan syukur, gitu kan? Sebagaimana puasa, sholatnya. Wasyukuru inilah yang kita minta apa? Wasbiru, disuruh sabar. Wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah kalian, dan tidak bisa kalian sabar kecuali dengan Allah, pertolongan Allah Taala. Mesti dengan Allah Taala. Sabar. Ini sabar paling enak, sabar ini. Ya, sabar ini ya paling enak. Sabar ini kuat ya. Sabar ini adalah kekuatan yang Allah kasih ke kita ya. Apapun masalah kita, kalau kita harus sabar, itu dia kita kuat, ya kan? Harus biru. Nah, itu sabar tersebut itu adalah perbuatan hati. Perbuatan hati. Nah, kalau disuruh kita sabar, bagaimana sabar kita pelajari, ya kan? Sabar itu artinya tidak goncang ya. Sabar itu artinya tidak goncang ketika terjadi sesuatu. Itu sabar, tenang. Tidak goncang ya. Tidak gelisah, tidak goncang. Ketika terjadi sesuatu,
Perempuan kadang susah nih, perempuan yang paling cepat goncangnya perempuan. Kadang laki diem kan, ntar perempuannya goncang, akhirnya goncang juga perempuan lakinya. Ya sabar, memang perempuan memang begitu. Memang perempuan memang gitu kan, cepat, reaksinya cepat ya. Perempuan itu cepat, tapi cepat lupa juga. Ya, cepat goncang, habis itu lupa. Kalau laki lama goncangnya, bertahan dia. Tapi sekali goncang, lama hilangnya. Traumanya itu lama. Kalau perempuan mah cepat hilangnya, cepat cepat goncangnya dan cepat hilangnya rasa itu. Tapi kalau laki ketika lama dia nggak goyang dia, ada masalah nggak goyang. Tapi sekali kena dia udah kena, yang perempuannya udah girang, udah ketawa, udah kemaru, udah perempuannya udah istrinya udah girang, udah apa, si laki masih stres, masih diem aja, masih mikirin, masih stres. Lama hilangnya, lama kenanya, lama hilangnya. Memang tipenya seperti itu kan ya. Tapi apapun siapapun dia, ya tetap mesti kita sabar. Wasbiru wa masabruka illa billah. Minta tolong kepada Allah supaya kita sabar. Paling enak sabar. Apapun masalah kita kalau ada sabar akan terpecahkan ya. Yang penting jangan goncang. Itu masalah nggak bakal tahan lama. Apapun itu nggak bakal tahan lama. Kalau sabar kita banyak, kalah sama sabar kita, nanti akan lama-lama hilang. Susahnya cuma di awal, beratnya itu masalah itu ada di awal. Berikutnya langsung ringannya. Yang penting kita tetap mesti bertakwa. Kalau mau itu masalah itu kelar, jadi masalah itu kan timbul bisa jadi karena dosa, bisa jadi karena memang ujian. Nah, itu derajat ya kan, antara dua. Tapi takwa tetap mesti kita pegang. Tapi kok lagi ada musibah, lagi ada masalah, kita dosa. Ya, tunggu aja masalah yang lain nanti timbul lagi. Takutnya sabar kita habis. Jangan. Jadi kalau kita pasal takwa itu mah setiap saat kita mesti takwa. Misalnya datang masalah, kita tambah dengan sabar. Tapi takwa itu tetap mesti kita pegang. Jangan ditimpakan masalah, udah, oh gitu, akhirnya sholat males-malesan, ini dosa. Nah itu akhirnya ntar Allah timpakan masalah yang lain, takutnya kita nggak sanggup. Takutnya sabar kita habis, goncang deh kita, stres, ya kan? Jangan. Jadi kunci kita tetap mesti pegang sama takwa. Takwa itu nggak boleh lepas. Karena itu harapan kita memang di situ nanti. Nanti dengan kita takwa timbul masalah, sabar, tambahin sabar. Mudah-mudahan nggak bakal tambah masalah lagi yang lain. Karena kita memang berpegang sama takwa. Kalau kita nggak berpegang sama takwa nggak ada jaminan. Bisa jadi ntar bertubi-tubi, datang masalah, akhirnya kita tumbang, kitanya tumbang. Jadi tetap kita mesti nanti itu bertawakalnya itu artinya dengan memegang dengan ketakwaan kepada Allah Taala, itulah senderan kita untuk kita ada jaminan dari Allah Taala dijaga ya kan. Wa qala ta'ala begitu juga firman Allah Taala wa tabattal ilaihi tabtila, ada perintah dari Allah Taala tabattal ilaihi, artinya apa? Tabattal ilaihi tabtila ay akhlis ilahi ikhlasa, berikhlaslah kalian kepada Allah sebenar-benarnya ikhlas. Jadi amal kita semuanya hanya tujuannya Allah Ta'ala. Pengen Allah lihat. Amal kita, kepengennya Allah lihat. Hanya Allah yang kita pengen lihat amal kita. Maksudnya, perbuatan baik kita. Gak perlu orang lain lihat. Gak perlu orang lain puji. Kita hanya perlu Allah. Karena memang yang bisa bikin manfaat kepada kita hanya Allah. Yang bisa ngasih kita manfaat hanya Allah. Yang bisa bikin kita bahaya cuma Allah. Jadi yang perlu kita curi perhatiannya hanya Allah. Gitu kan? Maka ikhlas itu. Jadi kalau kita ikhlas, maka artinya kita hanya minta perhatian dari Allah Ta'ala. Perbuatan baik kita, perbuatan apa kita, itu hanya kita berharap Allah yang lihat. Gitu. Orang bisa apa sih? Orang ya, kalau Allah kasih, nggak bakal bisa. Kalau Allah nggak gerakin, nggak bakal bisa. Gitu kan? Nah, ini ikhlas. Dan perintah dari Allah, bagaimana ikhlas itu? Wa nahu dzalika, dan begitu juga ayat-ayat yang lain, minal ayati, daripada ayat-ayat yang lain yang seperti itu ya. Kamana sholal amr bi sholati wa shaum. Begitu juga. Sebagaimana ada perintah dari Allah Taala salat sama puasa, ada juga perintah atas perbuatan hati tersebut. Jadi sama kan? Fama laka cukup ya. Fama laka aqbalta ala sholati wa shaum Allah. Ada itu fama laka aqbalta. Ada dapat.
Pamalaka akbar. Tiga baris dari atas yang 7 kan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurratina fi dinina ma'al qudri wa dzaka rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karaman warzuq kull halalan daima wa akhilan ya ulama nahdu bil khairi wa nafa'u bil syarr. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأمرنا برضوانك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله ترشى المصطفى من إلى الحق دعانا ورضى في كتاب بين الناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصاب الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت انا والنبي من قبلي لا اله الا الله لا اله الا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى نظر أشرفنا وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البر والتحب